Jemaah yang dimuliakan Allah, makin tampaknya sikap pengecut dan kekalahan kaum Zionis Yahudi. Kalau bisa kita katakan Zionis Yahudi itu banci, bencong. Kenapa dikatakan penakut, bencong, pengecut? Lawannya orang tak bersenjata. Yang dibantai adalah anak-anak yang tak bisa mengangkat senjata. Tapi ketika melawan tentara kaum muslimin, masih Hamas yang bergerak. Tapi mereka sudah kocar-kacir, ketakutan, terkencing-kencing. Bahkan ada yang mengatakan Zionis Yahudi adalah pasukan tentara pempes. Masih Hamas yang bergerak, mereka sudah ketakutan. Bagaimana kalau seumpama tentara kaum muslimin bersatu, tentara Arab Saudi turun tangan, tentara Turki turun tangan, tentara Mesir, Irak, tentara kaum muslimin bergerak, maka selesai masalah. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita yang berhadir di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Amin, termasuk orang yang senantiasa takut, senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema khutbah kita pada hari yang berbahagia ini adalah setahun genosida di Gaza. Penguasa muslim hanya sibuk beretorika. Sekitar setahun yang lalu sampai hari ini, dan entah sampai kapan, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina terus dibombardir, terus dibantai oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat orang-orang Zionis Yahudi itu. Namun penguasa-penguasa saat ini hanya bisanya beretorika dan tidak ada bantuan yang nyata. Jemaah yang dimuliakan Allah, Zionis Yahudi itu melakukan penghancuran secara sengaja dan sistematis terhadap penduduk Gaza. Jumlah bom yang sudah dijatuhkan selama sekitar setahun ini di Gaza sudah mencapai 75.000 ton diturunkan ke Gaza. Pengoboman itu sangat luar biasa. Sasarannya adalah anak-anak. Sasarannya adalah para perempuan yang tak berdaya, laki-laki yang sudah tua, itu sasarannya. Jadi ini bukan perang namanya, ini bukan. Ini namanya adalah pembantaian. Yang namanya perang, tentara Zionis Yahudi melawan tentara kaum muslimin. Saat ini kita lihat yang berjuang di sana adalah kelompok ataupun organisasi yang bernama Hamas. Jemaah yang dimuliakan Allah, sedangkan Zionis Yahudi itu dibantu oleh orang-orang kafir, baik dari negara Amerika Serikat maupun dari negara-negara yang lain. Ada dari Perancis, dari Inggris, mereka membantu itu Zionis Yahudi. Bahkan betullah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd
illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Terjemahan Quran Surah Al-Anfal ayat 73. Jemaah yang dimuliakan Allah, Zionis Yahudi dibantu oleh Amerika, Zionis Yahudi dibantu oleh Jerman, Perancis, dan Inggris. Itu terus-menerus mereka bantu sampai habis saudara-saudara kita dibantai di Palestina. Pertanyaannya, kemana penguasa-penguasa muslim di seluruh dunia? Apakah mereka tidak melihat saudaranya seakidah dibantai, dibunuhi? Apakah mereka menutup telinga jeritan-jeritan anak-anak menangis di sana? Seorang anak menangis, tak ada lagi ayahnya, tak ada lagi ibunya, dibantai. Seorang ibu menangis, tak ada lagi suami, tak ada lagi keluarga, anak, tak ada lagi. Apakah itu penguasa muslim tidak mendengar jeritan mereka? Jangan hanya berotorika, yang inilah, yang itulah. Mana bantuan nyata? Sedangkan orang-orang kafir itu membantu seperti Amerika Serikat. Mereka membantu Zionis Yahudi 8,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan itu 131,6 triliun rupiah. Itu dibantu senjata. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana penguasa muslim? Tidakkah takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika saudara-saudara kita di Palestina sana nanti mengadu ke hadapan Allah, ya Allah, beginilah kondisi kami di saat kami di dunia. Penguasa-penguasa muslim tidak memperhatikan kami. Baik itu penguasa Arab maupun penguasa-penguasa muslim di seluruh dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah, makin tampaknya sikap pengecut dan kekalahan kaum Zionis Yahudi. Kalau bisa kita katakan Zionis Yahudi itu banci, bencong. Kenapa dikatakan penakut, bencong, pengecut? Lawannya orang tak bersenjata. Yang dibantai adalah anak-anak yang tak bisa mengangkat senjata. Tapi ketika melawan tentara kaum muslimin, masih Hamas yang bergerak. Tapi mereka sudah kocar-kacir, ketakutan, terkencing-kencing. Bahkan ada yang mengatakan Zionis Yahudi adalah pasukan tentara pempes. Masih Hamas yang bergerak, mereka sudah ketakutan. Bagaimana kalau seumpama tentara kaum muslimin bersatu, tentara Arab Saudi turun tangan, tentara Turki turun tangan, tentara Mesir, Irak, tentara kaum muslimin bergerak, maka selesai masalah. Zionis Yahudi itu kecil sebenarnya. Tapi mana mereka itu, penguasa muslim tidak mau mengerahkan tentara kaum muslimin. Bahkan mereka bukan hanya dibantu dengan senjata, mereka kelaparan saudara kita di sana. Diblokade. Ditutup itu pintu Rafah oleh Zionis Yahudi. Kenapa kaum muslimin itu, penguasa muslim itu diam itu? Mereka mati kelaparan. Baru-baru ini Zionis Yahudi membakar saudara-saudara kita di Gaza. Membakar, kalau nggak salah rumah sakit itu dibakar. Mereka mati, terbakar hidup-hidup. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ketegaran kaum muslim Gaza dalam menghadapi serangan demi serangan brutal Zionis Yahudi. Mereka tabah. Mereka terima itu. Itu mungkin sudah ketentuan Allah, tapi mereka sabar. Tapi jangan kita sangka nanti mereka diam di hadapan Allah. Mereka adukan nanti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupakan saudara-saudara kita di Palestina. Jangan. Maka kita berharap sebenarnya kaum muslimin itu bersatu. Jangan ada lagi perpecahan di antara kaum muslimin. Dengan istilah, itu bukan negara kami. Ini adalah negara Indonesia, negara kami, sedangkan Palestina bukan negara kami. Ini adalah paham nasionalisme
yang sesat menyesatkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak berharap lagi kepada PBB. Kita tidak bisa berharap lagi kepada Liga Arab. Kita tidak bisa berharap kepada OKI, organisasi, baik itu organisasi keislaman di seluruh dunia. Tidak lagi berharap. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika menjadi kepala negara di Madinah, Rasulullah SAW itu pernah mengerahkan pasukan untuk mengusir Yahudi di Madinah karena mereka melakukan pengkhianatan. Dulu ada kekhilafahan yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah ketika seorang muslimah di Amuriyah menjerit karena dianiaya bahkan dilecehkan. Dia menjerit, apa dia katakan? Wa Mu'tasimah. Kalau kita artikan itu, wahai Al-Mu'tasim Billah, di mana engkau berada? Tolonglah aku. Itu seorang muslimah. Dia menjerit. Sehingga berita itu sampai kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, Khalifah itu mengerahkan tentara kaum muslimin dari Baghdad menuju Amuriyah. Yang dia barisan tentara itu, kepalanya sudah sampai kota Amuriyah. Tapi ekornya tentara kaum muslimin itu masih ada di Baghdad. Saking panjangnya, saking banyaknya tentara kaum muslimin. Apa yang terjadi? Terjadilah peperangan antara tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalifah dengan tentara-tentara kafir di Amuriyah. Alhamdulillah tentara kaum muslimin menang. Sekitar 30.000 itu meninggal tentara Amuriyah. Dan sekitar 30.000 lagi ditawan. Itulah kalau kaum muslimin bersatu. Tapi saat ini ketika berpecah belah, ini namanya Indonesia, itu namanya Irak, itu namanya Mesir. Jadi yang di luar dari negara kami bukan urusan kami. Itulah nasionalisme itu tadi. Sehingga saudara-saudara kita di Palestina, entah sampai kapan itu bisa dibebaskan, entah sampai kapan itu diselamatkan. Terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Solusi dua negara bukan solusi. Yang katanya biarkanlah Israel itu negara sendiri, Palestina negara sendiri. Itu bukan solusi. Tapi solusi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalan ini hanyalah jihad dan khilafah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka oleh kalian di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Terjemahan Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Jadi solusinya adalah Zionis Yahudi itu harus diusir. Itu bukan tanah mereka. Itu adalah tanah kaum muslimin. Mereka penjajah, seharusnya juga mereka diusir. Kemudian ketika umat Islam tidak bersatu, saatnya lah umat Islam bersatu dipimpin oleh seorang khalifah di seluruh dunia. Karena ini sudah ada di zaman dahulu seorang khalifah yang memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Ketika tidak ada khalifah yang memimpin seluruh kaum muslimin di dunia, maka akhirnya orang-orang kafir pun dengan mudahnya membantai kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam atau khalifah itu adalah perisai atau pelindung umat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan adanya nanti khalifah, insya Allah akan mengerahkan tentara kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita baik di Suriah, di Palestina, di Xinjiang dan dimanapun. Seorang khalifah nanti akan mengerahkan tentara kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita yang telah dijajah, dibantai oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.